Halo semuanya, balik lagi bersama saya Andrew. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah film klasik yang bahkan bisa dibilang anti mainstream lah. Beda banget sama film-film zaman sekarang. Ibaratnya film ini melawan semua hukum film yang ada. Pertama, film ini bersifat hitam putih. Kedua, bahkan hampir seluruh dari film ini hanya terjadi dalam satu lokasi, satu ruangan yang cukup sempit ya. Nah, selanjutnya film ini juga kebanyakan ngomongnya, hampir gak ada aksinya malahan. Namun film ini berhasil membuat ibaratnya penonton ikut mikir, ikut menebak-nebak alurnya ingin kemana nih. Langsung saja kita bahas. Apa film ini? Yap, inilah film 12 Angry Men, film tahun 1957 yang disutradarai oleh Sidney Lumet. Usia film ini hampir mencapai 70 tahun. Namun, apakah yang membuat film ini begitu legendaris? Bahkan film ini biasa digunakan di kelas hukum, psikologi, bahkan di kelas komunikasi untuk mempelajari bagaimana cara manusia berpikir serta berkomunikasi dengan baik. Nah, jadi penasaran kan apa yang membuat film ini begitu legendaris? Yuk kita kupas. Mari pertama-tama kita bahas dari premis cerita ini. Premis cerita ini sangat sederhana namun intens ya. Seorang laki-laki berusia 18 tahun tertuduh membunuh ayahnya sendiri. Setelah tertuduh, juri pun melakukan musyawarah untuk menentukan bagaimana nasib pemuda tersebut ke depannya. Setelah sampai di ruang musyawarah, 11 dari 12 juri tersebut yang diambil dari berbagai latar belakang yang berbeda menentukan bahwa pria tersebut, laki-laki tersebut terbukti bersalah. Hal ini mereka pilih dengan cepat karena mereka ingin cepat-cepat selesai dan ingin cepat-cepat pulang. Namun juri ke-8 yang diperankan oleh Henry Fonda, dia tidak setuju dan dia berkata, apakah kita 100% yakin? Nah, dari sinilah perdebatan yang panjang, emosional dan panas pun terjadi. Berbagai karakter jurinya terlihat, terus cara mereka berdebat serta menentukan pilihan pun terlihat. Beberapa faktor dari film 12 Angry Men ini menurut saya yang membuat film tersebut bisa digadang-gadang menjadi salah satu film legendaris di dunia. Bahkan masuk IMDb Top 10 loh teman-teman. Yang pertama, satu lokasi ketegangannya maksimal. Mungkin kita berpikir, ini hanya berada di satu lokasi aja pasti membosankan. Justru sebaliknya, Sidney Lumet berhasil memainkan angle-angle kamera serta memainkan psikologi dari para penonton. Misalkan saat juri-juri tersebut mulai panas, kamera pun didekatkan dengan wajah juri agar kita bisa merasakan intensnya situasi tersebut. Bisa merasakan bagaimana diri kita berada terkunci di ruangan tersebut. Walaupun selama film tersebut mereka hanya berdialog dan berbincang-bincang antar satu sama lain, namun Sidney Lumet berhasil membuat bagaimana karakter tersebut ibaratnya bisa melengkapi satu sama lain. Kita bisa melihat banyak sekali sisi manusia di film ini. Misalnya juror nomor 3 itu dia membuat keputusan berdasarkan hubungan buruk dengan anaknya. Ada juror nomor 10 yang bersifat rasis dan memiliki prasangka buruk berdasarkan stereotip, terutama kepada laki-laki yang sedang mereka tentukan nasibnya ini. Kebetulan laki-laki tersebut adalah laki-laki berkulit hitam. Nah, selanjutnya ada juror nomor 9. Dia adalah seorang pria tua, namun pria tua yang bijak dan mampu menangkap detail-detail yang gampang kita lewati. Dan juror nomor 8 yaitu ibaratnya pemeran utama. Dia yang dari awal itu berkata apakah kita 100% yakin. Juror nomor 8 dengan sikapnya yang penuh dengan logika, penuh dengan hati nurani juga bisa mengajak 11 juri sisanya untuk berpikir lebih dalam lagi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Sidney Lumetnya nih. Kalian tahu nggak, film 12 Angry Men adalah film perdana dari Sidney Lumet. Wah, udah film perdana aja dia langsung menjadi film yang legendaris ya. Sidney Lumet juga membuat beberapa karya-karya bagus seperti Dog Day Afternoon. Aku mau membahas mengenai dua hal yang cukup
anti mainstreamnya di film-film zaman sekarang. Yang pertama, temponya yang pas digabung dengan film ini banyak sekali dialognya ya teman-teman. Dengan tempo yang pas ini kita nggak kebosanan dan produsernya juga nggak kehilangan akal. Jadi tidak ada hal yang bertele-tele. Setiap dialog mereka itu pas, ingin ditaruh untuk antara menunjukkan karakter para juri atau memperkuat argumen para juri, atau bahkan membuat kita sebagai penonton kita semakin seperti bener gak ya ini, bener gak ya, kita makin dibuat berlari-lari lah pikiran kita lah antara apakah anak tersebut terbukti bersalah atau tidak. Kalau ditanya apa sih makna dari film ini, buat saya film 12 Angry Men ini memiliki banyak sekali makna-makna yang bagus ya. Kita diajari untuk berpikir kritis dan terus mempertanyakan sesuatu, bahkan saat kita melawan mayoritas. Film ini membuktikan bagaimana pemikiran pribadi kita serta stereotip dan bahkan emosi bisa merusak keadilan. Ada yang memutuskan bukan berdasarkan bukti, namun berdasarkan kebencian, amarah, dan bahkan hanya ingin menang gitu. Dan untuk relevansinya pada dunia zaman sekarang sangat besar sekali. Bahkan film ini yang dibuat pada tahun 1957 mengangkat masalah yang sama dengan masalah yang sering kita jumpai pada akhir-akhir ini ya. Seperti kita lihat di media sosial, berapa kali sih kita bisa melihat bahwa orang ngejudge dengan gampangnya. Mereka berkata, oh ini salah nih. Padahal belum tentu mayoritas itu bersifat benar, bisa jadi salah. Namun dengan sifat ibaratnya kalau zaman sekarang itu FOMO pertama tuh, dan kedua itu kita hanya melihat dari kejauhan doang. Kita merasa kita takut melawan mayoritas. Dari film 12 Angry Men ini diajarkan bagaimana cara kita berargumen dan mempertahankan pemikiran kita berdasarkan logika yang baik. Karena kadang satu orang saja yang berani berbeda pendapat bisa mengubah outcome dari permasalahan tersebut. Singkatnya, 12 Angry Men adalah salah satu film paling influential, paling berpengaruh sepanjang sejarah. Tanpa ada efek spesial, tanpa lokasi yang megah, hanya dengan kata-kata dan logika saja, film ini bisa membuat kita terpaku. Kalau kamu suka film yang bikin mikir, penuh banget dengan dialog cerdas, serta bisa mengajak kita untuk langsung terjun ke dalam masalah tersebut, film ini wajib banget kamu masukin ke daftar tontonan kamu nih. Skor pribadi dari saya, film ini 9,8/10. Jadi kalau kalian menjadi juri, kalian kira-kira akan menjadi juri keberapa nih teman-teman? Tinggalkan jawaban kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di review film selanjutnya. Dadah.